Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Klaus. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So teman-teman, untuk video kali ini aku pengen membahas sedikit tentang COVID nih. Nah, tapi bukan tentang gimana penularannya atau hal-hal yang udah sering banget diangkat sama media yang mainstream. Tapi teman-teman, di sini aku pengen membahas lebih dalam tentang impact after COVID-19 ini. Ya, as well as we know, nggak ada yang bisa memperkirakan pastinya kapan virus ini akan selesai, teman-teman. Ada yang bilang akhir 2020 selesai, ada yang bilang tahun 2022, ada yang bilang sampai 2030 gitu. Who's know kan? Di balik semua teori-teori dan teori konspirasi juga gitu kan. Sebenarnya aku juga punya prediksi sedikit untuk pasca COVID ini, teman-teman. Atau yang sekarang orang biasa sebut itu dengan the new normal atau new habit. Ya, pokoknya kebiasaan baru setelah COVID-19 ini. So, jadi untuk video kali ini aku pengen bahas beberapa the new normal atau the new habit dari COVID-19 ini. So, yang pertama, business must adapt or die. Ini kata yang tepat untuk menggambarkan situasi seperti sekarang ya teman-teman. Let's say mungkin beberapa tahun kemarin ada beberapa bisnis atau usaha yang mungkin full konvensional tapi masih bisa survive di tengah kemajuan teknologi selama ini. And now the problem is COVID plus teknologi yang semakin maju. Nah, ini bisnis kalau misalnya bisnis yang full konven, bisnis yang nggak bisa beradaptasi di sini, itu aku jamin 90% will die alias ya koit gitu kan. Nah, online bisnis dan startup kedepannya pasti akan semakin banyak, terus persaingan di dunia digital itu juga semakin banyak juga. Nah, akhirnya kan bisnis-bisnis mereka ini kan terpaksa harus ikuti perkembangan zaman dan situasi kan. Dan ending-endingnya dan akhirnya akan menjadi pesaing tambahan buat bisnis-bisnis yang emang udah main di ranah online sebelumnya kayak gitu. For your information nih teman-teman, pemerintah kita udah mau menerapkan pajak untuk pembelanjaan online di tahun 2019 kemarin. Tapi ternyata masih diundur gitu kan. And now dengan kondisi seperti sekarang ini yang dimana lini online sangat deras sekali cash flow-nya ya, cash flow transaksinya. Jadi jangan kaget kalau misalnya penerapan ini mungkin bisa dimulai di tahun 2020 ini. Oke, yang nomor 2 ada namanya social distancing. Istilah ini kalian udah pasti nggak asing dengan social distancing, yang dimana penerapan ini nggak tahu sampai kapan bakalan dilakukan kan kayak gitu. Yang jelas sih COVID ini sampai benar-benar selesai baru mungkin social distancing ini dihilangkan. Nah, masalahnya gini teman-teman, kalau misalnya cuma grafik pasien menurun itu menurutku masih belum aman. Contohnya gini deh, kemarin tuh pas pemerintah mengumumkan di Malang gitu kan, pasien yang positif udah sembuh semua. Alhasil orang-orang di Malang itu pada kegiatan seperti biasa. Dan sekarang total orang yang kena positif di sini bertambah teman-teman. Jadi mungkin ada mungkin ada belasan atau puluhan orang baru yang terkena positif COVID-19. Nah, dari berita ini itu baru di Malang. Belum lagi berita yang skalanya nasional atau bahkan internasional kayak gitu kan. Dan ini bisa lama banget selesainya kalau misalnya ya tetap seperti ini gitu loh. Dikasih tahu sama pemerintahnya kok grafiknya turun, terus orang-orang langsung nongkrong, langsung keluar gitu kan. Ya itu nggak selesai-selesai banget kayak gini. Ya mungkin ini kerasa banget buat kalian yang punya kepribadian ekstrovert gitu ya, yang tiap hari kerjanya mungkin nongkrong atau kebanyakan gabut, terus ada yang ngeluyur sana sini, itu pasti susah dan aku paham banget. Tapi buat kalian yang punya sifat atau punya kepribadian yang introvert, kegiatan seperti ini tuh udah lumrah gitu ya yang kalian lakukan di rumah, cuma rebahan, main game online, terus cuma di kamar doang seharian kayak gitu kan. Itu mungkin ini udah kegiatan kalian sehari-hari. Ada COVID atau nggak ada COVID tetap ya seperti itu gitu kan. Jadi gini, prediksiku ya teman-teman, mungkin setelah COVID ini di beberapa tempat atau di beberapa daerah itu masih menerapkan mungkin kayak cek suhu badan gitu kan, cuci tangan sebelum masuk ke daerah tersebut, atau di daerah-daerah tertentu harus pakai masker kayak gitu kan, yang dimana itu adalah kebiasaan sejak COVID ini ada. Nah, untuk tempat-tempat bisnis yang
notabene kayak tempat-tempat ngopi atau tempat kuliner, ini harus benar-benar beradaptasi banget sih kalau menurutku. Apalagi kalau biasanya mungkin pengunjung atau orang yang beli makan di sana itu sampai desel-deselan, sampai antri-antri. Di kondisi seperti sekarang ini, yang dimana harus mengurangi pengunjung atau bahkan harus tutup sementara dan hanya membolehkan delivery order, itu menurutku ya sangat-sangat memukul banget untuk usaha-usaha yang notabene harus mendatangkan orang untuk beli kayak gitu. Oke, lanjut poin nomor 3. Poin nomor 3 ini, the new normal yang baru adalah kerja nggak harus di kantor. Nah, ini juga yang aku udah terapkan di kantorku. Semua karyawanku yang ada di kantor, semua karyawan yang ada di kantorku aku suruh work from home. Aku kasih task gitu kan di grup WA gitu, terus aku pantau mereka kerjakan, selesai laporan, dan gak ada jam kerja gitu, bebas. Kalian pokoknya deadline-nya aman gitu kan. Kalian ngerjain on time, it's okay, dan terserah mereka mau kerjain langsung sehari selesai atau sekian hari baru selesai gitu. Pokoknya deadline yang aku kasih selesai, aman, beres kayak gitu kan. Nah, untuk yang mungkin masih belum bisa di rumah aja atau yang mungkin belum bisa kerja dari rumah, itu biasanya untuk bagian-bagian operasional kayak bagian produksi gitu kan. Anak-anak di bagian produksi itu nggak mungkin kerja dari rumah cuy, ya nggak selesai-selesai, gimana gitu kan. Mau bikin kaos kayak gini misalnya, terus ngerjainnya dari rumah gitu kan, sedangkan alatnya ada di bagian produksi kayak gitu kan, nggak bisa. Kemudian perusahaan-perusahaan sekarang juga sedang beradaptasi dengan kondisi seperti ini, yang dimana sebelumnya karyawannya atau pegawainya itu harus masuk setiap hari gitu kan, harus masuk terus cek log, berangkat pagi, pulang sore, dan itu semuanya harus berubah sejak ada COVID-19 ini. Ya, habitnya itu pasti bakalan berubah. Tapi teman-teman, kalau misalnya mau dipikir positif ya, itu sebenarnya hitung-hitungannya efisiensi kerjanya lebih bagus daripada yang harus setiap hari setor muka ke kantor. Itu kerasa banget sih. Ini lebih efektif dan bisa meminimalisir budget operasional perusahaan juga, teman-teman. Tapi ya aku sadari juga nggak semua perusahaan bisa pakai skema ini. Ada beberapa perusahaan yang harus yang harus mewajibkan atau mengharuskan karyawannya untuk masuk kerja. Biasanya di dalam usaha yang jasa atau yang berbasis sama produksi kayak gitu. Itu pasti nggak bisa karyawannya untuk dirumahkan. Ya bisa selesai gitu kan perusahaannya kalau misalnya kayak gitu. Nah, poin yang terakhir nih yang pengen aku kasih tahu adalah traveling will die. Nah, ini kerasa banget buat teman-teman terutama yang usahanya ada di bidang travel atau di dalam bidang pariwisata lah, intinya kayak gitu. Sektor pariwisata dan traveling ini adalah lini yang paling kerasa duluan semenjak adanya COVID dan yang paling lama akan bangkit. Why? Karena ketika pandemi ini masih berjalan ya teman-teman, orang itu kan pasti otomatis takut berpergian, dan nggak mungkin juga pemerintah daerah sekitar itu melegalkan tempat wisata untuk dibuka gitu. Nyatanya kan sekarang ada PSBB, itu udah menutup semua akses, jangankan pariwisata, orang keluar rumah aja udah diminimalisir banget gitu kan. Dan ketika pandemi ini udah hilang, orang-orang atau market atau konsumennya ini masih harus fokus untuk mengembalikan kerusakan ekonomi di keuangan pribadinya kan, karena orang-orang kebanyakan udah dirumahkan, akhirnya nggak ada penghasilan. Setelah COVID ini selesai, otomatis mereka fokusnya harus gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan, ya akhirnya kerja gitu kan. Nah, itu at least alasan paling rasional menurutku kenapa sektor ini paling lama bakalan bisa recovery-nya. Karena ya kebanyakan orang mungkin setelah COVID ini mereka masih harus fokus untuk gimana ya nyari duit lah, intinya seperti itu. Dan untuk pikiran mau travel atau mau jalan-jalan itu orang-orang mungkin pasti bakalan menurun minatnya. Belum lagi misalnya nanti ada perubahan habit gitu kan, dari yang misalnya orang itu suka untuk traveling, untuk jalan-jalan, akhirnya dengan adanya pandemi ini orang-orang lebih enak stay di rumah gitu kan. Kemudian punya alternatif lain atau alternatif entertainment lain yang akhirnya bikin dia malas buat traveling lagi. Nah, itu kan banyak faktor yang akhirnya bikin sektor pariwisata atau travel ini ya paling terakhir untuk bisa recovery-nya kayak gitu. Nah, 4 poin tadi adalah the new normal yang akan kita rasakan setelah pandemi ini ya teman-teman. Ini menurut versiku sih ya. Kalau misalnya kalian punya versi lain, kalian bisa komen di bawah. Mungkin ada tambahan lain. Nanti kalau misalnya habis pandemi ini mungkin bakalan seperti ini mas, kalian bisa komen di bawah aja biar kita sama-sama tahu gitu kan. Kita sama-sama belajar juga
dan bisa mengantisipasi keadaan kedepannya kayak gitu. So buat teman-teman subscriberku atau kalian yang nonton videoku ini yang masih belum bisa kerja dari rumah atau stay di rumah aja, aku pengen bilang tetap keep safe teman-teman ya. Jaga kebersihan kalian, jaga kehigienisan kalian ketika bekerja gitu. Kalau misalnya kalian habis ngapain cepat-cepat cuci tangan, pokoknya ya jangan jangan jorok-jorok gitu kan. Stay safe aja. Kalau bisa di rumah ya udah di rumah aja dulu, nggak usah nongkrong-nongkrong, biar ya cepat selesai lah gini. Mungkin prediksiku akhir tahun baru bisa kondusif, tapi kita doakan semoga bisa lebih cepat. So mungkin itu aja teman-teman untuk videoku kali ini. Nah kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian, dan kalian bisa subscribe juga ke channel Paper Clouds. Oke, stay strong. Bentar. Kayaknya perlu aku tambahin dulu nih ya untuk penutupannya. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye. Thank you guys for watching.